Faktanya, Jakarta adalah kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di Asia Tenggara. Saya pernah divonis oleh dokter karena pencemaran udara itu bilang krodit, paru-paru krodit gitu. Dampak nyata polusi udara mulai bermunculan. Jika kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, apakah Jakarta masih layak dihuni oleh anak dan cucu kita kelak? Kehadirannya mungkin tidak begitu terasa, namun efeknya tidak bisa diremehkan. Kalau orang pilek kan seminggu sembuh gitu ya. Bisa. Ya. Kalau saya itu tahunan, kadang-kadang seminggu itu 2-3 kali ingusan, tapi nggak banyak, bening gitu ya. Saya pernah divonis oleh dokter karena pencemaran udara itu dibilang krodit, paru-paru krodit gitu. Bukannya ini nggak ada penyakit gitu kan, nggak ada penyakit gitu. Ya, kita kan bingung gitu kan. Cuman kepikiran dari hasil CT scan itu kan dari paru-paru itu saya dirujuk ke THT, tapi THT bukan yang Fatmawati, yang ini RSUD Depok. Betul dokter ambil kesimpulan ini sensitif terhadap Polusi udara. Polusi udara. Lalu, seberapa buruk sebenarnya kualitas udara di Jakarta? Mengenai kualitas udara di ibu kota Jakarta ini sejak 2017 dan kita menemukan bahwa kualitas udara di Jakarta ini menjadi salah satu kota dengan kualitas udara terburuk. Peningkatan jumlah kendaraan jadi salah satu penyebab kualitas udara memburuk. Yang lebih mengerikan, ada jenis polutan yang tidak terasa namun lebih berbahaya. Polutan ini berasal dari pembangunan PLTU dalam radius 100 km di sekitar Jakarta. PLTU ini berkontribusi polutannya itu jatuh ke Jakarta, baik yang ada di barat Suralaya dan kawan-kawan maupun yang ada di timur dari Indramayu hingga Cirebon. Yang salah satu menjadi concern kita sebenarnya adalah PM2,5. Kenapa? Karena polutannya ukurannya sangat kecil, 2,5 mikron. Kalau mau dibandingkan misalnya ukuran rambut kita itu sekitar 30 mikron. Artinya polutan ini tidak berbau, tidak terasa, dan juga tidak bisa tersaring oleh sistem tubuh kita. Itu kalau polusi malah besaran polusi ini ya kendaraan daripada pembangkit ini. Sebenarnya proyek kita Jawa 910 ini kan dimulai sejak tahun 2017 ya. Nah, forecast sudah 97% ya, sebentar lagi akan selesai. Alhamdulillah pembangkit kita yang akan kita bangun ini adalah pembangkit yang paling ramah lingkungan, termasuk adalah ada teknologi desulfurisasi ya. Desulfurisasi. Flue gas desulfurization. Ya, jadi di FGD itu namanya, flue gas desulfurisasi. Jadi untuk menghindari sulfur yang keluar dari tirobon. Kualitas udara di Jakarta dipantau melalui alat mengukur kelas udara milik Dinas Lingkungan Hidup yang tersebar di 5 kota administrasi ibu kota, seperti di Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebon Jeruk. Alat ini sekaligus dijadikan untuk mengukur efektivitas upaya penanggulangan polusi udara. Selain itu, kami juga mempunyai 3 mobil station. Sama alat ukurnya sama, hanya mobil station ini bergerak dia. Dan biasanya digunakan pada saat wilayah melakukan HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Car Free Day. Yang kalau minggu kan di Sudirman Tamrin setiap minggu. Nah di wilayah itu biasanya sebulan sekali mereka melakukan, nah itu kita ukur gitu. Jadi nanti akan kita lihat seperti apa pengaruh kualitas udara di situ, begitu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan justru menilai udara Jakarta semakin membaik.
Jadi kalau menurut saya tren Jakarta itu membaik, bukan parah. Saya mau meluruskan pernyataan semakin buruk tadi. Mereka punya nggak data dari tahun sebelum-sebelumnya? Jadi yang mereka punya kan 2018 atau 2017. Kayak seperti tadi kan saya bilang, mereka tahu nggak tahun-tahun 2010 misalnya hanya 4 hari jauhnya, kemudian sedangnya merah, bahkan banyak. Sekarang merah nggak ada di Jakarta. Jadi kalau statement makin buruk, ya keliru. Kita hanya melihat 2 data atau 1 data. Itu data kami yang diambil, bukan kedubes, itu kan kami yang input. Saya bilang itu 70% pencemaran kota besar itu kendaraan bermotor. Pulau Jawa itu 62% sepeda motor, mobil, truk itu ada di Pulau Jawa. Di Kalimantan pun cuma 5%. Sulawesi 5%. Apakah di daerah Sulawesi nggak ada PLTU? Banyak kan. Jadi jangan dipaksakan bahwa ini satu-satunya pencemar. Bahwa semua PLTU itu larinya ke Jakarta. Sekalian aja PLTU yang di Manado lari ke Jakarta juga. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Selain penggunaan masker yang benar, kita bisa ikut mengurangi polusi udara, seperti tidak membakar sampah, mengurangi rokok, mengurangi produk kemasan, hingga beralih ke moda transportasi publik yang sudah disediakan pemerintah. Sekarang sudah ada busway, sudah ada MRT, sebentar lagi mudah-mudahan ada LRT. Nah itu akan menolong mudah-mudahan. Dan masyarakat juga harus aware